Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Nurfadila Fitri dengan NIM 21343061 dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baik, materi yang akan saya bawa kali ini adalah enkapsulasi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui pengertian dari enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari kelas untuk mencegah akses yang ilegal. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding dan interface to access data. Berikut sedikit penjelasan dari hal di atas. Information hiding adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya dengan memberikan modifier private pada variabel yang ingin kita hiding. Selanjutnya mengenai interface to access data ialah cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan oleh information hiding. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui metode, dan lewat metode ini kita bisa merubah nilai suatu variabel yang telah mengalami information hiding. Nah, untuk lebih jelasnya, ini akan dibahas satu-satu. Pertama ke information hiding. Sebelumnya, kita dapat mengakses anggota kelas baik berupa atribut maupun metode secara langsung dengan menggunakan objek yang telah kita buat. Hal ini dikarenakan akses kontrol yang diberikan kepada atribut maupun metode yang ada di dalam kelas tersebut adalah public. Kita dapat menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga anggota kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Nah, kalau untuk melakukan itu caranya hanya dengan memberikan akses kontrol atau kontrol private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Proses ini disebut dengan information hiding. Jadi buat teman-teman kalau emang ingin terlihat lebih private, kita tinggal memakai akses kontrol private. Tapi kalau tidak untuk private, berarti kita akan mengganti menjadi akses kontrol public. Jadi seperti itu. Selanjutnya, interface to access data. Jika kita telah melakukan information hiding terhadap suatu atribut pada suatu kelas, lalu bagaimana cara melakukan perubahan terhadap atribut yang kita sembunyikan? Nah, caranya adalah dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut ke atribut yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, manfaat dari enkapsulasi. Nah, manfaatnya ini tuh ada dua, teman-teman. Ada penyembunyian informasi dan modularitas. Baik, kita akan membahasnya lebih detail. Yang pertama yaitu penyembunyian informasi. Hal ini mengacu kepada perlindungan terhadap implementasi objek internal. Objek tersebut dari interface public dan bagian private yang merupakan kombinasi data dan metode internal. Manfaat utamanya adalah bagian internal dapat berubah tanpa memengaruhi bagian-bagian program yang lain. Manfaat yang kedua yaitu modularitas. Modularitas berarti objek dapat dikelola secara independen karena kode sumber bagian internal objek dikelola secara terpisah dari antarmuka. Maka kita bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Manfaat ini mempermudah untuk mendistribusikan objek-objek dari sistem. Baik, itu manfaat dari enkapsulasi. Selanjutnya, pentingnya enkapsulasi.
Nah, enkapsulasi ini tuh sangat penting karena untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Dan dalam kehidupan sehari-hari, enkapsulasi ini dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari sistem perputaran generator, begitu pula sebaliknya. Karena di dalam arus listrik tersebut, kita tidak perlu mengetahui bagaimana kinerja sistem perputaran generator, apakah generator berputar ke belakang, atau berputar ke depan, atau bahkan berputar serong. Begitu pula dalam sistem perputaran generator. Kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik, apakah menyala atau tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaplikasian enkapsulasi ini bisa terjadi pada arus listrik yang ada di generator. Nah, buat teman-teman yang suka pakai generator, berarti secara tidak langsung kalian menggunakan enkapsulasi pada kehidupan sehari-hari kalian. Dan contohnya tuh masih banyak lagi ya untuk contoh-contoh enkapsulasi yang kita gunakan di kehidupan kita. Selanjutnya jenis-jenis enkapsulasi. Nah, jenis-jenisnya ini ada 3 dan kita akan bahas secara detail masing-masing jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu adalah public. Merupakan kata kunci yang digunakan dalam Java yang memungkinkan setiap variabel dan metode yang dideklarasikan dalam kelas public dapat diakses oleh semua kelas yang sama, subclass atau non-subclass yang sama di package yang sama, subclass atau non-subclass di package yang berbeda. Jadi kalau public ini tuh namanya juga public ya, jadi bisa diakses oleh semuanya, baik itu subclass atau non-subclass di package yang sama ataupun di package yang berbeda, seperti itu. Contoh atau jenis yang kedua yaitu adalah protected. Merupakan kata kunci yang dideklarasikan untuk memproteksi suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang dideklarasikan tidak dapat diakses oleh non-subclass di dalam package yang sama. Dalam kelas protect ini dapat mengakses variabel dan metode adalah jika metodenya berada pada kelas yang sama, subclass dan non-subclass yang sama, dan di package yang sama, atau di subclass dan package-nya berbeda. Jadi kalau untuk protect ini dia tuh lebih sempit ya ruangnya, karena cuman ada di subclass dan non-subclass yang di package yang sama kayak gitu. Jadi namanya juga protect, jadi dia berbeda dengan yang public tadi. Dan jenis yang ketiga atau jenis yang terakhir yaitu private. Merupakan kata kunci yang mendeklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas private ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, kelas yang bersifat private memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subclass dan non-subclass di package yang sama, dan subclass dan non-subclass di package yang berbeda. Nah, kalau private ini ruangnya lebih sempit daripada yang protect tadi. Dia itu tidak bisa diakses di subclass ataupun non-subclass. Walaupun package-nya udah sama, dia tidak bisa diakses. Dia cuma bisa diakses jika kelasnya sama. Jadi dia lebih private ya, teman-teman. Selanjutnya, contoh program enkapsulasi. Nah, di sini saya membuat program, membuat kelas dengan nama SKS. Jadi, kita membuat enkapsulasi ini pada Java. Jadi, bisa dilihat pada gambar public class-nya bernama SKS. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi identitas dari namanya, lalu angkatannya, NIM-nya, dan semuanya kita isi. Lalu bisa kita lihat, nah hasil programnya yang sudah keren atau sudah terjalan seperti ini teman-teman.
Nah, ini adalah contoh program dengan metode enkapsulasi. Jadi bisa kita lihat pada layar. Di sini ada data SKS mahasiswa, terdapat nama, NIM, terus juga ada tahun masuk, SKS yang saat ini diambil, dan total SKS yang sudah diambil. Baik. Jadi itu adalah contoh programnya dari enkapsulasi. Baik, sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.